Asosiasi pemain tolak keras Villarreal versus Barcelona digelar di Amerika. Suara sumbang terus muncul terkait rencana menggelar laga Villarreal versus Barcelona di Amerika Serikat. Kali ini datang dari Asosiasi Pemain dari Spanyol. Asosiasi pemain di Liga Spanyol langsung mengeluarkan protes keras secara resmi kepada La Liga. Menurut asosiasi, keputusan La Liga itu belum disetujui sama sekali oleh para pemain. EFC gelar rapat umum bahas peningkatan jumlah pergantian pemain. Klub-klub top Eropa berkumpul untuk menghadiri rapat umum European Football Club. Hal ini dilakukan guna membahas isu-isu penting di dunia sepak bola. Menurut laporan dari BBC, perubahan jumlah pergantian pemain menjadi salah satu poin pembicaraan utama. Anggota rapat melihat 3 tambah skuad tambahan sebagai cara untuk bisa mengurangi beban kerja dari pemain di tengah jadwal pertandingan yang sangat brutal. Real Madrid mau buat sejarah jual saham klub ke investor luar. Real Madrid sedang wacanakan menjual saham klub ke investor eksternal. Jika itu terjadi, maka menjadi sejarah baru dalam struktural klub. Ide Florentino Perez itu terbilang kompleks dan juga sensitif. Beberapa anggota klub menilai bahwa Madrid sudah cukup cuan dengan pernah mencapai rekor pendapatan lebih dari 1 miliar euro pada musim 2023-2024. Tujuan Perez adalah menarik investasi untuk bisa mengamankan daya saing dan juga kekuatan finansial Real Madrid dalam jangka yang panjang. Barcelona pakai jersey spesial di markas Real Madrid. Barcelona akan mengenakan jersey spesial ketika menjalani partai bertajuk El Clasico di laga versus Real Madrid. Jersey blaugrana akan menampilkan logo album dari Ed Sheeran. Logo album terbaru penyanyi asal Inggris tersebut akan menggantikan logo Spotify di bagian depan jersey dari blaugrana. Inisiatif ini dirancang untuk bisa memperkuat hubungan antara klub dan juga jutaan penggemar musik di seluruh dunia, sekaligus mempromosikan peluncuran album baru dari Ed Sheeran. Spanyol kokoh di puncak ranking FIFA, Jerman masuk ke 10 besar. Timnas Spanyol masih kokoh di puncak ranking FIFA terbaru, sementara timnas Jerman dapat angin segar usai masuk ke 10 besar. Spanyol masih ada di posisi pertama. Spanyol kini mengoleksi 1880,76 poin, unggul tipis dari Argentina yang ada di urutan kedua dengan koleksi 1872,43 poin. Argentina menggeser Prancis di urutan yang ketiga. Les Blues turun peringkat karena cuma permain imbang 2-2 ketika berhadapan dengan Islandia. Dan Jerman kini masuk ke dalam 10 besar, tepatnya di posisi ke-10 atau naik 2 peringkat. Jesus bawa Sassuolo clean sheet lagi. Hasil dari Liga Italia, Jesus berhasil membawa Sassuolo clean sheet beruntun. Namun sayangnya mereka hanya bisa bermain imbang tanpa gol di markas Lecce di Stadion Via del Mare. Dalam laga ini Jesus kembali dimainkan oleh pelatih Fabio Grosso dalam formasi 4 back, dan hasil Liga Italia tersebut membawa Sassuolo naik ke urutan ke-8 dengan koleksi 10 poin dari 7 laga. Marcelino Ferdinand bikin debut di AS Trentin. Marcelino Ferdinand membuat debut bersama FK AS Trentin. Dia tampil di babak kedua dalam hasil imbang 1-1 melawan Schalke. Marcelino masuk di awal babak kedua untuk menggantikan Dylan Kamp. Hasil imbang ini membuat Trentin menempati posisi ke-6 dengan koleksi 13 poin, dan Schalke berada 2 tingkat di bawah dengan koleksi 11 poin. Ronaldo 2 kali gagal penalti dalam sepekan. Cristiano Ronaldo sedang tidak mujur dalam hal mengeksekusi penalti. Ronaldo sudah 2 kali gagal mencetakkan gol dari titik putih selama 1 pekan ini. Ronaldo kini kembali mendapatkan tugas untuk mengeksekusi penalti saat membela Al Nassr dalam laga melawan Al Fateh. Ronaldo gagal mencetakkan gol dari eksekusi penalti di menit ke-59 setelah bolanya ditepis kiper lawan. Beruntung untuk Ronaldo, semenit kemudian mampu mencetakkan gol tembakan roket dari sudut kotak penalti. Araujo bawa blaugrana menang dramatis. Barcelona mengalahkan Girona 2-1 dalam lanjutan La Liga Spanyol. Tim asuhan dari Hansi Flick butuh gol di masa injury time babak kedua untuk bisa mengamankan 3 poin. Hasil ini membawa Barcelona ke puncak klasemen dengan koleksi 22 poin dari 9 laga. Mereka masih bisa digeser oleh Madrid yang memiliki 21 poin dan baru bermain melawan Getafe pada Senin dini hari.
Ketenangan jadi kunci kemenangan Inter atas AS Roma. Penjaga gawang Inter Milan Gianni Sommer memuji kematangan dan juga kekompakan timnya setelah menang 1-0 atas Roma di Stadio Olimpico. Sommer menilai ketenangan menjadi elemen penting dalam performa konsisten dari Inter. Menurutnya pengalaman yang dimiliki oleh para pemain membuat tim mampu mengatasi tekanan di momen-momen yang krusial. Nottingham Forest resmi pecat Ange Postecoglou. Nottingham Forest resmi memecat Ange Postecoglou hanya 39 hari setelah ia ditunjuk sebagai pelatih kepala. Keputusan ini diambil tak lama usai kekalahan 0-3 dari Chelsea di City Ground. Pemilik klub yakni Evangelos Marinakis dilaporkan meninggalkan tempat duduknya sebelum laga berakhir, dan pengumuman resmi pemecatan datang 19 menit setelah peluit panjang dibunyikan. Postecoglou gagal memberikan kemenangan dalam 8 pertandingan yang dipimpinnya. Ini menjadi kekalahan keempat beruntun Forest di semua kompetisi musim ini. The Gunners susah payah jinakan The Cottagers. Arsenal berhasil memetik kemenangan 1-0 atas Fulham ketika bertanding di Craven Cottage di pekan ke-8. Arsenal bisa mencetakkan gol lewat situasi bola mati yang dimaksimalkan oleh Leandro Trossard. Hasil ini membuat Arsenal naik ke puncak klasemen sementara Liga Premier Inggris, dan The Gunners kini mengemaskan 19 poin dari 8 pertandingan. Guardiola sebut Erling Haaland dalam versi terbaiknya. Pep Guardiola menyebut bahwa Erling Haaland dalam versi terbaiknya musim ini. Erling Haaland sudah mencetakkan 14 gol dalam 9 pertandingan di seluruh kompetisi musim ini. Rinciannya adalah 11 gol dari 8 laga di Premier League dan 3 gol di 2 laga di Liga Champions. Bersama timnas Norwegia, Erling Haaland terus tajam. Dirinya membuat hat-trick saat Norwegia membungkam Israel. Dan manajer Man City Pep Guardiola terkesima dengan performa dari Erling Haaland di awal musim ini. Guardiola menyebut bahwa Haaland lagi dalam versi terbaiknya. Bruno Fernandes rela jadi gelandang bertahan demi tim. Bruno Fernandes ingin memainkan peran yang lebih signifikan di Manchester United. Gelandang asal Portugal itu rela bermain lebih dalam lagi demi menjadi pelayan tim. Fernandes sedianya berposisi sebagai gelandang tengah. Dia juga sering bermain sebagai penyerang nomor 10 alias gelandang serang, bahkan di sektor sayap karena kemampuan menyerangnya. Menurut Transfermarkt, sudah 4 kali Fernandes bermain sebagai gelandang bertahan di musim ini. Fernandes setia dukung Ruben Amorim di MU. Bruno Fernandes mendukung penuh kehadiran Ruben Amorim di Manchester United. Kapten MU itu meyakini bahwa sang pelatih bakal membawa timnya bangkit dari keterpurukan. Banyak yang memprediksi bahwa Ruben Amorim bakal kena PHK lantaran performa buruknya. Di satu sisi, pelatih asal Portugal itu mendapatkan dukungan penuh dari para petinggi klub hingga memberinya 3 tahun untuk bisa membuktikan diri. Dukungan kepada Amorim juga datang dari pemain. Kapten MU Bruno Fernandes menegaskan posisi timnya mendukung penuh kehadiran pria berusia 40 tahun tersebut. Amorim pertimbangkan ulangi eksperimen gagal lawan Manchester City. Sebuah dilema besar menghampiri manajer MU yakni Ruben Amorim jelang laga krusial melawan Liverpool. Ia dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk bisa mencadangkan gelandang andalannya yakni Casemiro. Ia diketahui pernah mengambil keputusan yang sama persis pada September yang lalu. Saat itu ia juga memilih untuk mengistirahatkan Casemiro yang kelelahan akibat tugas negara. Dan Amorim lebih memilih Kante dalam starter dalam laga derby melawan Manchester City. Guehi pastikan tinggalkan Crystal Palace di akhir musim. Crystal Palace dipastikan tidak akan diperkuat oleh Maguire musim depan, sebab kapten The Eagles tersebut bakal pergi begitu kontraknya habis. Pernyataan ini tentu menjadi angin segar untuk Liverpool yang disebut masih menunggu kedatangan Guehi di Januari nanti. Liverpool dikabarkan akan menebus Guehi lebih cepat agar tidak digait oleh klub yang lain, sebab Guehi jika diincar oleh Real Madrid dan juga Bayern Munchen. Bergabung dari Chelsea sejak tahun 2020, Guehi sudah membuat 9 gol dan 5 assist dari 167 pertandingan. MU ramaikan perburuan bintang muda milik Real Madrid. Manchester United dilaporkan ikut dalam perburuan striker muda Real Madrid yakni Endrick. Menurut laporan dari Mundo Deportivo, Setan Merah siap bergerak cepat di bursa transfer Januari nanti. Selain Manchester United, beberapa klub Liga Inggris juga menaruh minat kepada Endrick. Menurut laporan di Inggris, West Ham, Aston Villa, Brighton, dan juga Newcastle United tengah mempertimbangkan langkah konkret.
Mereka dikabarkan siap menawarkan kesepakatan pinjaman atau pembelian permanen tergantung keputusan dari Real Madrid. Roberto Mancini tertarik melatih Manchester United. Roberto Mancini kabarnya tertarik untuk melatih Manchester United. Pelatih Italia itu siap menggantikan posisi dari Ruben Amorim. Melansir dari The Sun, Mancini kabarnya sudah memberitahu kerabatnya soal harapan tersebut. Pelatih Italia itu merasa cocok untuk bisa melatih Setan Merah. Mancini saat ini tengah menganggur. Terakhir ia dipecat oleh timnas Arab Saudi usai The Green Falcons tersiok-siok di kualifikasi Piala Dunia. Mancini sebelumnya pernah sukses di Inggris. Ia sukses membawa Manchester City meraih gelar di Liga Inggris pertamanya di musim 2011-2012. Louis van Gaal latih timnas Indonesia. Kabar Louis van Gaal melatih timnas Indonesia usai Patrick Kluivert dipecat kini semakin panas. Bahkan kabar tersebut pun langsung ikut disorot oleh jurnalis Spanyol yakni Victor Catalina. Melalui akun Twitternya, Victor Catalina pun menulis kode yang langsung menyita perhatian publik, yakni selamat datang Louis van Gaal dengan bendera timnas Indonesia. Sebenarnya ini bukan pertama kali sang nakoda dikaitkan dengan timnas Indonesia. Sebelum PSSI menunjuk Patrick Kluivert di Januari lalu, nama dia juga sempat mencuat tetapi dikabarkan menolak karena alasan kesehatan.